Hai semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan latihan gimana caranya membuat e-book. E-book sendiri ini adalah buku digital yang dimana berisi materi-materi atau ilmu yang ingin kamu tuangkan dalam bentuk file PDF. Jadi e-book ini nanti akan bisa dibeli oleh pelangganmu, oleh konsumenmu, dan ketika dia beli dia bisa membaca semua isi materi atau ilmu di dalamnya. Oke, langsung aja kita prakteknya menggunakan Canva ya. Teman-teman bisa login aja canva.com dan caranya klik aja create di kiri atas, atau kalau di sini ada dokumen A4 potret, teman-teman klik aja. Jadi e-book adalah standarnya berukuran A4 ya teman-teman ya. Dan ketika udah terbuka lembar kerjanya, di sini akan banyak ada template yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa klik see all ini, see all, dan di sini ada banyak template tapi ini premium semua ya teman-teman ya. Kalian bisa ketik aja di sini e-book cover gini misalnya ya. Dan di sini ada banyak nih template e-book yang bisa kamu gunakan. Oke, kita bisa pakai aja salah satu templatenya yang kira-kira gratis tapi lumayan bagus buat kita bisa pakai. Sebentar, kita cari dulu ya. Oke, misal kita bisa pakai ini, contoh aja ya. Kita bisa pakai ini, salah satu contohnya, dan kita bisa pakai kita bisa tulis nama dulu. Misalnya e-booknya ini tentang kesehatan ya, atau tentang cara disiplin gitu, cara disiplin. Oke, kita untuk isi dari e-booknya kita menggunakan AI. AI-nya kita bisa gunakan ChatGPT. Kita langsung aja login ya, dan promptnya adalah seperti ini contohnya. Buatkan saya e-book tentang kedisiplinan diri yang bisa membawa ke kesuksesan finansial. Carikan judul yang terbaik untuk e-book ini serta buatkan naskah atau isi e-booknya. Saya ingin e-booknya berisi lebih kurang sekitar 25 halaman. Gunakan kata dan kalimat yang menarik di setiap halamannya. Oke, gini aja udah cukup ya. Nanti kita enter dulu, kita akan lihat hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya ya. Siap, berikut adalah judul yang direkomendasikan oleh GPT-nya. Judulnya adalah Disiplin yang Menghasilkan. Cara bangun kedisiplinan diri untuk sukses finansial dari nol. Oke, kita bisa ambil ini aja ya, cara bangun kedisiplinan diri untuk sukses finansial dari nol. Atau kita bisa ambil judul utamanya Disiplin yang Menghasilkan, gitu ya. Dan ini adalah tagline-nya yang di sebelah sini. Oke, sekarang kita ambil aja judulnya dulu, Disiplin yang Menghasilkan. Oke, kita pindah dulu ke Canva-nya. Dan kita bisa masukkan di sini disiplin yang menghasilkan. Ini bisa kita atur ya guys, bisa kita atur line spacingnya, dan ini gambar yang menurut kita nggak kepake bisa kita hapus. Disiplin yang menghasilkan ya. Untuk fontnya terserah mau pakai apa, cuma untuk di sini aku akan pakai Poppins. Ini yang font yang enak dibaca ya teman-teman ya, enak dibaca dan easy readable-nya tinggi gitu ya. Ini terlalu besar fontnya, aku ganti coba jadi 48. Disiplin yang menghasilkan. Oke, ini kan kayaknya kecil nih teman-teman, tapi ketika di zoom ini gede loh gitu loh. Nah, ini udah cukup terbaca sih gitu ya. Jadi kita jangan terjebak oh ini kelihatan kecil gitu ya, tapi sebenarnya yang dilihat itu kan satu kotakan ini ya, secara dekat gitu. Kita bisa zoom in. Ini kalau kurang gede, aku rasa kurang gede, bisa digedekan lagi, digedein lagi. Terus di sini ada tagline ya, cara bangun ini. Nah, kita copy aja, ini akan kita jadiin sebagai tagline-nya. Oke. Nah, kita bisa pakai efek aja ini biar lebih menarik ya, biar lebih bagus. Kita bisa kasih warna hitam
sesuai judulnya warna hitam, tapi fontnya kita kasih warna putih. Ini ya. Sekarang kita untuk efeknya, kembali lagi ke efek. Spreadnya kita gedein itu, oke. Bisa kita besarin ya. Nah, oke. Jadi ini bisa kita gedein juga fontnya. Cara bangun kedisiplinan diri untuk sukses finansial dari nol. Ini ya. Oke, dan di bawah ini bisa kamu kasih dengan gambar atau apapun yang kira-kira bisa mempresentasikan tentang e-booknya ini, itu ya teman-teman. Nah, salah satunya kamu selain bisa berkreasi di gambar-gambar yang ada di bawah ini, kamu juga bisa pakai AI nih teman-teman. Tolong lanjutkan di sini aja ya. Tolong buatkan sampul e-book ini, buatkan yang bagus dan menarik. Judulnya adalah ini tadi, disiplin yang menghasilkan ya. Judulnya adalah, tagline-nya adalah ini tadi ya, cara membangun ini. Oke, kita bikin gini, cara tagline-nya adalah ini. Ukuran gambar sampulnya, ukuran gambarnya adalah A4. Udah, kita enter aja dan kita akan dibuatkan oleh GPT gambarnya. Oke, ini sedang diproses ya, paling biasanya sekitar 1 menit atau kurang dari 1 menit udah jadi. Oke, sekarang untuk ebook itu biasanya ada nama ya, pasti akan selalu ada nama di sininya. Nah, kita hapus dulu di sini. Oke, selalu ada nama, kita T aja, klik T di keyboard. Nah, kita bisa besarin dikit. Nah, kita bisa kasih nama kita, misalnya Aini dan Ega. Oke, ini adalah namaku dan nama istriku ya, teman-teman. Oke, ini bisa kita besarin dikit. Kita taruh di bawah gini. Terus bisa kita duplikat lagi. Dan kita boldnya kita hilangin. Kita kasih tulisan misalnya 25 lembar gitu ya. 25 lembar full color gitu ya, full color dapat dijual kembali gitu ya. Ini contohnya aja ya. Oke, sekarang ini kita agak kasih line spacing biar kelihatan lebih enak, atau bisa kita seperti ini guys. Nah, kasih pemisah seperti ini, 25 lembar full color dapat dijual kembali. Oke, karena ukuran bawahnya udah segitu, ukuran atasnya kita buat lebih besar ya, supaya lebih kelihatan menarik bahwa atasnya ini adalah yang lebih utamanya gitu. Oke ya, udah jelas ya. Nah, di sini nanti di tengahnya kamu bisa kasih gambar apa aja tuh, gambarmu dengan istrimu misal, atau gambar apa, intinya sebagai personal branding. Atau kamu bisa cari di sini teman-teman ya. Nah, di sini di disiplin. Oke, di sini ada, kita masuk ke foto. Nah, di sini ada banyak ini ya, gambar-gambar atau ilustrasi gimana sih itu disiplin baik yang bisa menghasilkan gitu ya. Kamu bisa aja pakai contoh ya, gambar misalnya ini. Tapi ini pro ya teman-teman ya. Jadi pasti ada watermark Canva-nya gini. Kalau kalian nggak mau yang pro, nah kalian bisa cari yang tidak ada gambar mahkotanya ini gitu. Contohnya gambar ini deh, atau ini aja, disiplin mana ya, misal pakai gambar ini ya. Nah, nih, oke, ini dah menarik banget ya. Tinggal kita kasih border, kita bisa kasih border. Nah, bordernya bisa ditebelin tuh, oke, supaya lebih menarik dan eye catching dilihatnya. Oke, kalau udah nih ada garis tengahnya, udah tengah. Sip. Kita udah berhasil bikin sampul teman-teman. Ini yang versi kita sendiri. Dan kita akan lihat hasil dari GPT-nya tadi ngebikinin kita sampul. Nah, ini juga ada hasilnya nih. Keren juga kan dari GPT-nya. Ada Aini dan Ega-nya langsung nih. Oh, keren banget kan. Kita bisa langsung aja klik kanan dan copy image. Oke. Kita pindah ke sini. Kita bisa alternatif lainnya nih guys. Kita duplikat page atau kita tambahkan page baru. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita delete aja ini. Nah, kita paste. Oke, akan ada di sini.
kita full screen. Sip. Nah, ini kita bisa dapat yang full ya teman-teman ya, atau bisa kita naik turunin ini supaya pas di layar. Oke, memang ukurannya agak sedikit beda ya teman-teman ya, cuma kalian sebenarnya bisa menyesuaikannya pakai ada tools namanya ada tools AI-nya dari Canva di sini. Kalian bisa masuk ke apps di sini, biasanya ada untuk ukuran gambarnya di sini deh. Edit nih, sorry, edit di kiri atas ini ada edit. Sebentar. Nah, ada edit di sebelah sini, ini ada digeser aja, ada Magic Expand ya, tapi ini khusus untuk Canva yang udah berbayar ya. Jadi kalian bisa memenuhi gambar ini ke kiri dan kanan atas gitu ya, supaya penuh gitu. Oke, tapi ini sementara gini dulu aja untuk contoh ya guys. Kalian bisa pakai mana yang ingin kalian suka. Oke, kayak gitu ya. Terus kita bisa add page. Nah, di add page ini kita tinggal sesuaikan nih. Kita berhubung warna sampulnya, kalau yang ini adalah kuning, kalau yang ini tuh cenderung krem, kalian mau pakai yang mana gitu ya. Kalau kalian mau pakai yang krem, kalian bisa duplikat aja dari yang ini, duplikat, pindahin ke bawah. Oke, nah terus ini isinya kalian hapus saja, terus biar beda sama sampul. Kalian bisa gunain warnanya yang agak beda guys, misalnya ini diklik aja, kalian pilih gradient biar lebih menarik. Nah, ini tinggal kita ganti warnanya kita ganti. Misalnya kalau ini kode warnanya apa sih, ini ya, kita copy dulu, masukin ke sini, kode warnanya kasih yang sama. Nah, gradient ini kita bisa ubah nih, atur transparansinya. Itu kan agak beda tuh. Kan lebih agak menarik gitu ya, nggak terlalu flat, datar, polos gitu ya. Nah, kalau udah, nah ini kita bisa atur gradasinya nih ke arah mana gitu. Aku pengen yang kayak gini aja gitu, kayaknya udah oke. Sip. Kalau udah oke, sekarang kita bikin klik T dulu di sini, nah di sini T di keyboard kita gedein. Nah, ini kita jadiin judul kita. Judul di sini ya, judul. Oke. Judul. Ini adalah judul dari yang pertama. Materi pertama tadi judulnya apa nih? Kita cek dulu nih ya. Halaman pertama. Ini halaman pertama kan cover ya, udah. Halaman kedua kata pengantar. Ya, ini kita bisa copy kata pengantarnya, nih. Kita copy dulu ya kata pengantar. Oke. Ini kita ganti dulu kata pengantar. Sip, kita tentuin kalau judul itu ukurannya berapa ya. Kita atur 42 aja misal, atau terlalu gede misal 36 gitu ya, biar nggak terlalu gede-gede amat. Oke, sekarang kita bikin isinya guys. Kita bisa duplikat aja. Ini kan terlalu gede ya, isinya bisa kita atur sekitar 14. Oke, dan fontnya nggak usah bold untuk isi, dan ininya dimatikan aja uppercase-nya. Kita paste di sini. Nah, udah ada. Nah, kata pengantar ya ini guys ya. Ini kok terlalu mepet. Nah, kita bisa kasih line spacing yang bagus nih. Line spacing sekitar 1,5 gitu ya. Oke, kalau udah kita arahkan ke tengah gini. Nah, terus kita bisa pakai yang namanya call out atau discussion di sini ya. Chat gitu aja, kita ketik chat. Belum muncul ya, kita ketik call out gini. Nah, call out ini adalah seperti kutipan, naskah kutipan gitu ya guys ya. Kamu bisa pakai mana nih, bebas ya, bebas aja deh ya. Ini kan hanya contoh dulu ya. Nah, ini adalah contoh untuk kutipan. Ini kita bisa kecilin, oke. Dan kita akan geser ke tengah sini. Ininya kita kecilin juga. Nah, terus biar nggak ungu gimana? Ya ganti aja guys ini. Ini ada pilihan banyak, nggak cuma ungu. Kita bisa ganti jadi hijau gini misalnya ya. Ini contoh aja. Kutipan, kalau kutipannya kurang gede kita gedein lagi, ininya kita pasin lagi, dan
Oke, halaman pertama berhasil jadi ya. Ini terserah dirimu mau seperti apa, tapi ini hanya contoh. Kita bisa kasih L gini, bisa kasih L di keyboard, terus ini kita kasih garis gini supaya lebih tegas gitu ya kalau ini adalah judul, di atasnya ini adalah judul gitu. Oke, udah jadi. Nah, selanjutnya yang biasanya dilakukan di ebook itu adalah memberikan sebuah trademark atau sebuah ini tuh karyanya siapa sih. Nah, caranya teman-teman bisa pakai keyboard tombol R gini, atau kalau teman-teman mungkin dari HP ya menggunakan Canva-nya, teman-teman bisa pakai elemen gini. Nah, teman-teman pakai square ini, elemen square, shapes. Nah, oke. Ini kita taruh di bagian paling bawah. Ini ujungnya kita tarik ke sini. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Ini adalah untuk trademarknya. Ini tuh ebook buatan siapa sih sebenarnya gitu ya. Kita bisa ganti warnanya mungkin yang sesuai tapi cenderung lebih tebal gitu ya, cenderung lebih tua warnanya. Oke, misal seperti ini. Oke, udah senada kan gitu ya seenggaknya. Dan selanjutnya kita bisa kasih logo Instagram. Nah, teman-teman bisa cari aja di Google Instagram logo gitu ya. Instagram logo di Google. Nah, kalau udah ada, ini klik kanan, copy image saja, copy image. Kembali lagi ke sini dan di sini kita paste. Sorry. Belum ke copy tadi, kita paste. Sip. Kita kecilin dulu ya gambarnya. Gambar IG-nya. Oke, udah kecil di sini. Nah, kamu bisa tambahkan lagi teks di sini. Teks. Di sini ketik aja misalnya Instagramnya aini.ega gitu ya. aini.ega Instagramnya. Username Instagram kalian gitu ya. Oke, kamu bisa gedein lagi. Pasang di sini gitu ya, bisa. Terus setelah itu kamu bisa kasih URL linkitmu di sini teman-teman. Misalnya link.id ynk.id/ainiega. Oke, ini adalah contohnya aja. Kamu bisa kreasikan lebih bagus lagi nantinya. Ini kita taruh di ujung aja. Kedua ini bisa kita taruh di ujung, kita kecilin dikit. Sep. Oke, kita kecilin dikit. Sep. Nah, oke, bisa kecil ya. Nah, ini tulisannya kok kayaknya tebel banget. Nah, ini boldnya matiin aja guys, gak apa-apa. Nah, ini ya. Ini juga bisa kita matiin juga. Oke, ini. Nah, terus gimana caranya biar bisa ngelink ke Instagram langsung? Oke, dua-duanya ini kamu blok, dipilih ya dari 1 dan 2 ini. Terus habis itu klik kanan, pilih link atau Ctrl K. Oke, link, masukkan aja link Instagramnya, instagram.com garis miring username-nya aini.ega. Kalau udah di oke. Nah, udah nih, ketika orang ngeklik ini nanti bakalan ada linknya nih, orang akan menuju ke Instagram. Begitu juga yang ini ya teman-teman ya, lynk.id/aini.ega. Enter. Oke, udah jadi ya. Ini untuk di bawah ini untuk trademarknya. Oke, nah jadi setiap kamu membuat halaman baru nanti, trademark ini akan selalu muncul teman-teman ya, dengan cara kamu selalu duplikat di bagian atas ini, duplikat. Oke, di duplikat ini kan udah ada 2 nih. Nah, ini tinggal diganti lagi isinya gitu. Ini di delete. Selanjutnya tinggal setelah kata pengantar tadi daftar isi ya, daftar isi nggak perlu kita isi lah. Kita bisa langsung ini, apa itu kedisiplinan diri. Oke, apa itu kedisiplinan diri. Setelah itu di bawahnya adalah isinya. Ini ya, jadi ini adalah contoh aja supaya membukakan dirimu untuk bisa
memasukkan sebuah idemu membuat sebuah ebook. Jadi ebook ini sebenarnya nggak harus kamu kuasai sih teman-teman ya. Jadi nggak harus menguasai sebuah ilmu di bidang ini, kamu yang penting tahu idenya aja. Ebook ini mau dibikin apa sih sebenarnya? Ebook ini tuh mau targetnya siapa sih pembacanya, gitu ya. Nah, ini bisa contoh aja kayak gini. Oke, gitu. Ini memang lebih simpel ya. Nah, karena ini dari si apa namanya? ChatGPT-nya hanya sedikit nih, teman-teman. Tergantung prompt atau perintahmu di sini tadi. Mungkin kalau perintahnya disuruh banyak gitu, dia akan banyak juga gitu. Nah, tapi ini hanya sedikit. Mungkin ini ebook untuk versi yang kecil-kecil atau sedikit-sedikit gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa gini aja gedein. Nah, bisa kita gini aja. Oke, definisi simple ini. Sip. Nah, kamu bisa kasih aksen-aksen di sini di ebooknya. Misal simple. Simple. Keep it simple. Nah, di sini ada foto-foto. Foto-foto banyak nih tentang simple ya. Oke, sayangnya foto ini berbayar atau kamu bisa masukkan foto-foto sendiri nanti di sini ya. Ini contoh aja, masukin keep it simple ini. Oke, ini ada di bagian atas saja bagusnya. Nah, jadi setiap foto mungkin lebih baik ditaruh di atas gitu teman-teman. Jadi untuk sebagai apa sih? Sebagai ilustrasi aja gitu. Ilustrasi atau gambaran aja. Gitu ya. Sebenarnya bikin ebook ini 11-12 hampir mirip sama kayak buku cerita anak tadi gitu ya. Tapi ini ebook lebih sifatnya dia lebih umum. Dia lebih umum, lebih general gitu ya, dan lebih cenderung berisi tentang ilmu gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya ketika ini udah frame-nya atau kerangkanya udah jadi, di bagian bawah ini udah jadi juga. Nah, kalian tinggal ekspor aja hasilnya ke dalam file PDF. Oke, jadi ini untuk duplikat juga. Di duplikat nih kan sama nih. Tinggal kita hapus aja di sini, hapus isinya, ganti judulnya, masukin isinya gitu ya. Oke, setelah ebook ini jadi, pastikan juga di sini udah ada nama penulisnya ya teman-teman ya. Ini kalau kalau apa namanya udah jadi, ini akan bisa dijual sebanyak-banyaknya yang memungkinkan lah, intinya sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Oke, kalau anggap aja ini udah jadi ya ebook disiplin yang menghasilkan. Kita klik aja share ini teman-teman. Lalu kita klik aja download. Dan PDF-nya kita pakai PDF standar aja untuk ebook. Setelah itu ini kita pastikan dulu judulnya menjadi judul filenya adalah ini, cara disiplin yang menghasilkan. Oke, kita download. Nah, berhubung ada yang item yang pro tadi, teman-teman bisa klik yang ini, download a free watermark draft. Oke, jadi nanti bakalan ada watermarknya Canva itu ya teman-teman, kalau kalian masukin gambar yang ada mahkotanya ini. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita coba buka aja ebooknya. Sip. Nah, ini adalah ebooknya udah jadi teman-teman. Jadi ketika orang nanti membeli ebookmu ini, ya apa yang kamu desain adalah apa yang mereka lihat di tampilannya nanti, gitu ya. Dan ini juga bisa diklik nih link-linknya. Tuh, bisa diklik. Nah, gitu. Oke. Jadi sampai sini udah jelas ya cara untuk membuat ebook. Silahkan setelah itu ebooknya bisa kalian pasang di linkit kalian masing-masing. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.